Alengso itu kan mengundurkan diri, Amin Wijaya dan lain-lainnya kan mengundurkan diri, undur karena nggak tahan, ya, karena merasa keinginan mereka tidak bisa dapat. Jadi sekali lagi ya, itu Pak Alengso itu masuk perangkapnya Ibu Ria lah, ya, Amin Wijaya dan lain-lainnya. Walaupun kalian merasa pintar, tapi kalian masuk perangkap ibu inilah, atau kalian saling memanfaatkan. Ya, juga si Julius ini kan mencari tenar nih. Loh, siapa dia? Interogasi ke sana ke sini ya. Tetapi begitu ibu ada kecelakaan, kita bilang ibu ke rumah sakit, ibu pergi ke tempat pengobatan alternatif. Kemudian ibu patok angka-angka yang ibu sampaikan ke saya. Dan kami kan sudah sampaikan, kami bisa bantu sebatas yang kami bisa. Kami kan bukan pantai lembaga sosial, Bu. Ya, tapi kami buktikan, kami kan ada memberikan ibu. Tapi ibu kasih kami 1 hari harus bayar sekian ratus ribu. Ibu berobat sudah berapa lama, ibu tagih ke kita. Tapi kan kami kecewa begitu ibu pergi ke alternatif, kami sarannya kan ke dokter. Makanya kita tidak tertarik lagi, karena ibu mengambil keputusan-keputusan, kemudian menyebutkan angka-angka untuk kami harus bantu ibu. Tapi kan Pak Charles sudah bantu ya, ibu. itu seperti mau meres kita itu ya, seperti mau pemerasan itu. Iya. Ibu Ria itu bukan karyawan dan bukan pengurus juga. Dia itu orang baru minta-minta, karena kan semua diaken kan dapat uang. Iya. Semua diaken itu selalu ada lebihan uang buat kehidupannya mereka. Ibu Ria itu rupanya hidupnya dari kita, ternyata bukan dari anaknya itu, bohong dia. Makanya ya, sampai kemarin aja kita nggak pernah minta uang itu dikembalikan, tapi tiba-tiba si Yosua Seng itu mengembalikan uangnya ke kami. Nah, kita juga nggak ngerti, kita juga nggak pernah minta kembali, cuman karena dikembalikan ya sudah dikembalikan, kita terima. Kadang kan apalagi kita berpikir bahwa Ibu Ria ini kan orang kaya, ada duit, nggak tahu aja malah minta-minta. Lu katanya anaknya di luar negeri semua kok malah minta-minta, kita heran. Emangnya anaknya nggak ngurusin itu dia, udah minta-minta sama kita, ya kan? Lo kalau anaknya di luar negeri pasti kan punya duit lah. Saya aja, keluarga saya saja saya nggak pernah minta-minta kalian kan. Keluarga saya miskin, kemarin ibu saya meninggal aja saya nggak minta-minta sama kalian loh. Ada nggak kalian yang saya minta-minta duit? Ya, karena ketika ibu saya meninggal, nggak pernah saya ngemis-ngemis. Putih, diulangi lagi ngomongnya Pak Putih. Ya. Terima kasih Pak Paul, terima kasih teman-teman sebangsa dan setanah air diaspora Indonesia dari 139 negara, dan terima kasih untuk orang-orang yang masih basah terhadap JPZ ya, Nitro 26 dan Negarawan 62. Amarah kalian membuat link JPZ yang sudah membentuk beberapa yayasan hari ini diberkati. Ya, kami bersyukur dalam fitnah kalian mengaduk-adukan posisi siapa di Damaris, siapa di Damarkasi, siapa di Galarua. Sesungguhnya kalian tidak tahu apa yang terjadi. Nanti pada waktunya akan ketahuan siapa yang hoax. Ya, ini istimewa ya, ini istimewa. Tapi kita sudah cek, ternyata Julius ini tinggalnya di kilometer 10,5 Jalan Binjai ya. Enggak masalah lah. Kita juga dapat kabar, nah bulan depan dia akan ke Jakarta ya. Nggak apa-apa lah, tapi kami bersyukur lah dalam fitnah. Cuman kan sayang ya, sekelas Pak Jenderal Tobing dibilang power syndrome ya. Pak Junius Lumban Tobing itu, dia itu pembina loh di Fortiber ya, asosiasi masyarakat Tionghoa yang ada di DKI ini. Pak Junius Tobing itu juga pembina di Yayasan Satria Pancasila, pembina di Galarua, pembina di Damaris, dan di beberapa banyak. Dan beliau itu masih dipakai untuk menjadi pembicara skala teknis dan operasi di jajaran TNI. Beliau masih diminta pendapatnya.
meeting-meeting tertentu beliau masih dipakai oleh pentinggi ring satunya Pak Jokowi untuk meminta pendapat beliau tentang pidato-pidato khusus. Jadi ini Julius salah tonjok ya. Dia dengan sepelenya menyebutkan nama Pak Guru kita ya, Negarawan 62 ini dengan panggilan-panggilan yang tidak senonoh ya. Enggak layak lah seorang brigadir jenderal ya, putra dari Sumatera Utara, bermarga Lumban Tobing ya, disepelekan oleh seorang pendatang ya di Medan sana yang sudah menjadi mu'alaf ya, pendatang di mu'alaf. Karena Julius ini kan karena pernikahannya dia nyebrang dan tadinya beragama yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian karena pernikahannya dia meninggalkan imannya. Jadi kan urusan ujung-ujungnya kan urusan nasi bungkus ini. Jadi sekali lagi tadi Pak Nitro 26 sudah sampaikan, Julius, kalau Anda memang mampu mengelola secara profesional, kita siap transfer. Kasih aja rekening kamu ke link Zoom ini. Ya, kita bisa support. Tapi kita nasionalis. Kita tidak ada bau yang aneh-aneh ya. Jadi kalau Anda fitnah bahwa apa yang dilakukan Ibu Ria ya, tanyalah. Ya, kita berkenalan dengan Ibu Ria itu saya sendiri. Kita rayakan ulang tahunnya di rumahnya, anak-anaknya di luar negeri ya. Ya, kita dengan sangat dengan sangat sukacita melayani ulang tahun Ibu Ria di Cikarang. Kita bukan orang nggak punya kerja, tapi kita sempatkan waktu, kita bawa tim musik, kita peringati ulang tahunnya. Beliau mau serahkan rumahnya untuk operasional Galarua dan dapur umum. Bukan mau Pak, mengiming-imingi juga Pak, janji-janji mau kasihkan rumahnya Pak. Iya, tapi kan kita nggak gelap mata Pak. Kita iya, kan nggak gelap mata. Kita kan nggak langsung nggak tuntut dia kasih, padahal sampai sekarang juga nggak dikasihkan kan. Iya, kita kan nggak disitulah kelas kita. Banyak sekali orang-orang yang sudah menyatakan ingin membantu Pak Tobing. Nah itu coba jelaskan Pak, Ibu Ria itu siapa Pak? Dijelasin Pak. Dia ngaku-ngaku pengurusnya Damaris katanya Pak. Enggak lah, Ibu Ria itu berkenalan dengan kita, dia mendengar Pak Paul itu dari YouTube, kemudian dia dapat nomor Ibu Novi, kemudian dia undang saya dalam acara ulang tahunnya, dan dia mengundang beberapa temannya dari Jakarta supaya kita bisa berkolaborasi membagi-bagikan makanan dalam berdiakonia. Tapi kita bilang kita Galarua bukan bidang kita dalam berdiakonia, itu Damaris. Tapi kami bisa bantu Ibu berkonek dengan Damaris. Kita kasih nomor Jimmy Sun. Beliau berkoordinasi langsung dengan Jimmy Sun. Jadi unik ini Ibu Ria, kita pernah sampaikan. Dia juga ada konflik lah dengan salah satu tim kita yang lain di Cikarang ya, tidak perlu disebutkan namanya. Terjadi gesekan, baru mulai beberapa kali. Tapi kan Ibu kok seperti ini kelas Ibu. Perkenalan kita, Ibu katakan anak Ibu semua di luar negeri, Ibu di Indonesia, Ibu selama ini melayani dengan uang yang diberikan dari keluarga Ibu, anak-anak Ibu yang kerja di luar negeri. Kan Ibu, perkenalan kita bagus sekali sebenarnya Bu. Tetapi begitu Ibu ada kecelakaan, kita bilang Ibu ke rumah sakit, Ibu pergi ke tempat pengobatan alternatif. Kemudian Ibu patok angka-angka yang Ibu sampaikan ke saya. Dan kami kan sudah sampaikan, kami bisa bantu sebatas yang kami bisa. Kami kan bukan pantai lembaga sosial, Bu.
Ya, tapi kami buktikan, kami kan ada memberikan Ibu. Tapi Ibu kasih kami 1 hari harus bayar sekian ratus ribu. Ibu berobat sudah berapa lama, Ibu tagih ke kita. Jadi kan saya sebagai lembaga Galarua yang ada dari link Zoom Pak Paul Zhang, saya melihat Ibu sudah sampaikan kesaksian ke kami bagaimana kehidupan anak-anak Ibu di luar negeri. Tapi kami kan support juga lah di masa Ibu proses pemulihan. Tapi kan kami kecewa begitu Ibu pergi ke alternatif, kami sarannya kan ke dokter. Makanya kita tidak tertarik lagi karena Ibu mengambil keputusan-keputusan, kemudian menyebutkan angka-angka untuk kami harus bantu Ibu. Tapi kan Pak Charles sudah bantu Ya, Ibu. itu seperti mau meres kita itu ya, seperti mau pemerasan itu. Iya. Ibu Ria itu bukan karyawan dan bukan pengurus juga. Bukan. Dia itu orang baru minta-minta, karena kan semua diaken kan dapat uang. Iya. Semua diaken itu selalu ada lebihan uang buat kehidupannya mereka. Ibu Ria itu rupanya hidupnya dari kita, ternyata bukan dari anaknya itu, bohong dia. Makanya ya. Sampai kemarin aja kita nggak pernah minta uang itu dikembalikan, tapi tiba-tiba si Yosua Seng itu mengembalikan uangnya ke kami. Nah, kita juga nggak ngerti, kita juga nggak pernah minta kembali, cuman karena dikembalikan ya sudah dikembalikan, kita terima. Kadang kan apalagi kita berpikir bahwa Ibu Ria ini kan orang kaya, ada duit, nggak taunya malah minta-minta. Lo katanya anaknya di luar negeri semua kok malah minta-minta, kita heran. Emangnya anaknya nggak ngurusin itu dia, udah minta-minta sama kita, ya kan? Lo kalau anaknya di luar negeri pasti kan punya duit lah. Saya aja, keluarga saya saja saya nggak pernah minta-minta kalian kan. Keluarga saya miskin, kemarin ibu saya meninggal aja saya nggak minta-minta sama kalian loh. Ada nggak kalian yang saya minta-minta duit? Ya, karena ketika ibu saya meninggal, nggak pernah saya ngemis-ngemis. Itu dia. Ya, karena kalau Ibu Ria tiba-tiba minta uangnya Damaris, lah emang Damaris ini apaan? Itu dia Pak. Iya kan? Ada orang yang lebih butuh. Ibu saya meninggal saja, saya ini yang mencarikan dana Damaris, ya pencari dananya saya. Walaupun Damaris bukan punya saya membantu mencarikan dana. Ibu saya mati, saya nggak minta duit sama kalian loh, nggak harus. Kok saya nggak dikasih? Nggak pernah. Pernah nggak Pak Putih saya minta sama Galarua sama Damaris minta uang? Pak Putih datang pun, ya mau khotbah kita kasih uang mau khotbah karena kita tahu ini pendeta kan hamba Tuhan mau khotbah, tapi ditolak sama Pak Putih. Emang gua cowok apaan katanya Pak Putih gitu ya Pak ya. Malah ya, kita nggak pernah minta-minta ya, nggak minta-minta, bahkan tidak ada namanya dari Damaris persembahan duka dari Damaris, nggak ada. Lihat aja di rekeningnya persembahan duka dari Galarua nggak ada ya. Itu nggak bisa begitu juga ya. Nah, tetapi dengan kebaikan Tuhan ya, sahabat-sahabat kami saya nggak pernah minta, tapi sahabat-sahabat, tetapi bukan atas nama Damaris, bukan atas nama Galarua. Semua itu kalau pemberian itu selalu atas nama pribadi ya, selalu atas nama pribadi kita itu. Jadi nggak bisa tuh bawa Damaris waktu itu tuh nggak boleh, karena Damaris ini uangnya orang, bukan uang yang terus ini uang kayak perusahaan semua orang boleh ngambil seenaknya. Nggak bisa, ini duitnya masyarakat ya. Sekarang kayak Ibu Ria, emang yang kecelakaan cuma Ibu Ria, duitnya masyarakat terus kita mau kasihkan begitu. Nah katanya Ibu Ria punya duit, anaknya di luar negeri semua. Makanya saya juga bingung, ini kontradiksi semua ceritanya. Kalau Ibu Ria ini orang miskin, orang susah sekali, nggak mungkin nggak dibantu ya. Kemarin Pak Bahtiar itu mau pindah rumah aja kita sumbang 20 juta loh. Persis Pak. Kita urunan, kita sumbang Bahtiar 20 juta loh, mau pindah rumah loh. Gara-gara dia diusir dari rumahnya, kalau malam itu nggak bayar dia akan tidur di jalan. Kita kirim 20 juta. Iya, Amin Wijaya kan gitu juga Pak, minta uang untuk beli buat paspor, kita kasih juga kan. Kasih. Langsung kasih. Amin Wijaya terima berapa puluh juta aja udah di grupnya kita. Persis Pak. Ya kan? Dia sendiri hidupnya lagi susah. Orang tidur aja di kos-kosannya aja, kasurnya aja lapak busuk begitu. Sampai saya mau belikan nggak jadi ya. Tetapi kita semua itu dari pribadi, bukan dari Damaris. Nggak boleh dari Damaris, dari pribadi kami semua urunan. Kita berapa kali kasih ke orang-orang ya. Minta beli sepatu aja ke saya kasih kan duitnya.
Yang Iya. Bapak bilang dia nggak ada uang operasional kan Bapak bilang, saya kasih Pak. Tapi itu kan bukan uang Galarua. Pribadi, semua pribadi. Uangnya Ibu Ketua, uangnya Pak Ketua, uangnya Pak Putih, uangnya Pak Santiamar, uang Pak Topik, uang saya. Kita semua pribadi kalau ngasih-ngasih begitu. Ya. Aduh, Bukan dari Galuaru nggak boleh diganggu gugat, itu uang masyarakat. aduh. Itu kasih makan lagi. Jadi apa kontradiksi banget ini Ibu Ria ya. Satu sisi dia mau memberkati Galarua dengan rumah. Tapi kan ini Pak Alengso, ya Pak Amin Wijaya, atau siapapun di belakang mereka ya, ada seorang wanita itu menjadi provokatornya, ya, yang berhubungan dengan kemana-mana, mencari data dan informasi. Ini kan orang-orang basah ya, orang-orang basah dari kita, dan mereka itu kan mengundurkan diri, bukan dikeluarkan oleh Pak Paul. Iya. Iya, Alengso itu kan mengundurkan diri, Amin Wijaya dan lain-lainnya kan mengundurkan diri, undur karena nggak tahan, ya, karena merasa keinginan mereka tidak bisa dapat. Jadi sekali lagi ya, itu Pak Alengso itu masuk perangkapnya Ibu Ria lah, ya, Amin Wijaya dan lain-lainnya. Walaupun kalian merasa pintar, tapi kalian masuk perangkap ibu inilah, atau kalian saling memanfaatkan. Ya, juga si Julius ini kan mencari tenar nih. Loh, siapa dia? Interogasi ke sana ke sini ya. Tapi semuanya Ini Pak, salah. ini ada Pak Ilham nih Pak. Ya. Ada Pak Ilham, bisa tolong dinyalakan mikrofonnya nggak Pak Ilham nih?